Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masito, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Unit kerja SDN Bangung Tembungan, Kecamatan Balongbendo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator yaitu Bapak Iksanul Mukhtar STMT dan pengajar praktik Bapak Joni Ika Minarno SPD. Latar belakang aksi nyata. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun tujuan aksi nyata yaitu yang pertama, mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru di sekolah. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah berdasarkan lini masa. Yang pertama, membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut adalah kegiatan aksi nyata yang pertama, membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas dengan membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti apa contohnya? Misalnya, tidak boleh membuang sampah. Negatif atau positif? Negatif ya, tidak. Kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Misalnya lagi, tidak boleh berbicara saat pelajaran. Kita ubah menjadi apa? Memperhatikan guru saat pelajaran. Jadi kata tiganya kita ganti, ya. Tujuan anak. Nah, sekarang Mas akan membagikan post-it. Kemudian kamu tulis keinginan apa? Kelas yang seperti apa yang kamu inginkan di semester 2 nanti. Yang sebentar lagi deh, kita jadikan keyakinan kelas. Tujuan anak. Nah, tulis yang bagus ya supaya mudah dibaca. Boleh. Iya. Silakan. Tidak saling mendorong. Tidak mengejek dan menghina orang tua. Setuju.
pastikan sampahnya masuk ke dalam ya. Sama-sama deh, banyak yang tidak boleh. Ini saya setuju, banyak yang ini tidak boleh membuli teman dan tidak menghina orang tua. Setuju ya? Setuju. Ini saya petakan ini. Nah, berteman dengan siapa saja? Setuju? Setuju. Berteman dengan siapa saja? Tidak boleh sama jarak. Tidak boleh sampai jarak. Kedua, sebelum jatuh ke pelajaran, setuju? Menyimpan HP pas pelajaran, kemudian Berikut ini kegiatan aksi nyata yang kedua, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di SDN Bakung Temenggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, segenap rekan-rekan guru SDN Bakung Temenggungan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Ala hadini ya wa bisabati Rasulillah sallallahu alaihi Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan hadir di acara diseminasi ini. Kita di sini, saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi kita mencoba untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman atas apa yang saya terima selama beberapa bulan terakhir ini di pendidikan calon guru penggerak. Sudah tahu ya, next. Iya. Oh iya. Saya Siti Masito, lahir di Sidoarjo, 2 April tahun 1976, sudah tua sekali. Kebetulan pengalaman mengajar saya pernah menjadi guru TK dan RA dari mulai 94 sampai dengan 2007, kemudian diangkat menjadi guru SD tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Next. Nah ini peserta diseminasi adalah kepala sekolah dan guru-guru SDN Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sebelum kita mulai belajar bersama, kita buat keyakinan kelas bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Nah kita di sini tujuannya adalah belajar, bukan untuk apa-apa, hanya untuk belajar bersama, belajar serius, santai dan yang penting bahagia. Nah, Pak Bayu berseri-seri, TPP-nya sudah cair, Bu Sri juga, saya juga, Pak Larjo. Semoga yang lainnya menyusul. Kemudian semangat dan semoga acara ini nanti membawa manfaat. Kemudian lanjut, saling menghargai dan tepat waktu, diselingi humor. Jangan serius-serius ya. Serius tapi santai, santai tapi serius. Kemudian saling menghargai, memiliki hak yang sama dan berpendapat. Boleh nanti Bapak Ibu guru semuanya menyampaikan pendapatnya.
Kemudian yang terakhir berkata dengan sopan. Inilah kegiatan kelas untuk kesempatan kali ini. Kemudian yuk kita bagi dulu supaya kita lebih semangat. Berdiri ya, berdiri biar kita lebih semangat. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Kalau saya bilang malam, tepuk 3. Mulai pagi, siang, malam. Oke, sekarang ganti. Kalau ini kayak saya bagi 2 ya. Kalau saya mulai di sini, berarti sebelah sini yang tepuk. Kalau tangan saya di sini, berarti tangan yang sebelah sini tepuk. Bisa dimulai ya, coba ya. Kurang kompak. Pagi, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, apa sih tujuan diseminasi kali ini? Yang pertama yaitu ini. Next. Nah, ini diharapkan guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman. Kemudian yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan kita tujuan diseminasi modul 1.4. Kemudian apa saja yang akan kita bahas pada belajar siang hari ini? Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kemudian kita coba bagaimana sih pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sehingga KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuh-tumbuhan jagung atau padi yang disemai, ditanam oleh pak tani atau tukang kebun. Nah, petani atau tukang kebun tidak bisa merubah kodratnya. Tidak mungkin biji jagung akan tumbuh padi, begitu pula padi akan tumbuh jagung. Tidak. Petani atau tukang kebun hanya berusaha menumbuh suburkan tanaman tersebut, disemai di lahan yang bagus, dipupuk, disiangi dan lain sebagainya. Begitu pula dengan seorang pendidik. Guru ini tidak bisa merubah kodrat anak, hanya mampu menuntun, mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Nah, inilah filosofi yang menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga harus menanamkan 3 filosofi lain, yaitu Engarso Sung Tuladha, di mana di depan guru menjadi teladan, menjadi contoh atau panutan.
kemudian ing madya mangun karso. Di tengah guru sebagai pendorong, menguatkan anak, kemudian ing madya mangun karso puri handayani. Di belakang guru senantiasa memberikan rasa aman dan dorongan kepada murid-murid untuk berkembang lebih baik lagi. Sekarang selanjutnya kita ke topik yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah ini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan ini. Coba Bapak Ibu guru sekalian, ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga pada Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam pada benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Coba sekarang Bu Yuyun sampai menggenggam. Coba menggenggam apa yang mungkinlah apa uang atau apa intan berlian atau apa yang dianggap berharga. Coba Bu Yuyun, maju Bu Yuyun. Nah, ya. Nah ini, ya terus dulu. Kira-kira rahasia apa yang dimiliki oleh Bu Yuyun? Nah, ini selanjutnya ada salah satu yang maju ke depan untuk berusaha merayu, mempengaruhi, memprovokasi supaya Bu Yuyun ini membuka tangannya, membuka genggamannya. Coba, ayo, coba silakan, monggo Pak Nur, Bu Novi, Pak Bayu silakan maju. Ayo, monggo, ayo, ayo, monggo Bu Novi, ya Pak Bayu, monggo. Bu Novi, ayo Bu Novi, coba. Nah ini, ayo Bu Novi, bagaimana caranya Bu Novi merayu Bu Yuyun untuk bisa membuka genggamannya? Kira-kira ada apa? Monggo silakan. Mau nggak ditukar uang? Berapa? Mau berapa ya? Kemarin dibuka kasih berapa? Gitu ya? Ayo coba. Kalau satu M-nya nggak bisa. Oh iya, oke. Nggak bisa? Nah, iya. Sudah. Oke, kembali Bu Yuyun. Nah, Kalau Pak Bapak mungkin bisa. nah ini apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Permainan tadi menggambarkan apa kira-kira? Menggambarkan tentang apa kira-kira? Rahasia yang tidak boleh. Kita menggenggam sesuatu dan tidak bisa dilepas oleh siapapun. Dibuka pintunya ya. Tidak bisa dibuka dengan siapapun, dengan dalih apapun, atau kita bisa membuka genggaman kita dengan sesuai dengan keinginan kita. Wes ikhlas tak buka, wes wong atase itu apa-apa. Nah, ini adalah menandakan bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang mungkin anak-anak tidak mau melakukan. Begitu juga Bu Yu tidak mau membuka genggaman tangannya ini meskipun dirayu pakai uang, pakai belian, pakai apa, dia tidak mau membuka karena memang Bu Yuyun mempunyai keyakinan bahwa ini adalah sesuatu hal yang berharga bagi Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun ini bisa saja membuka dengan ikhlas atau menggenggam dengan sepenuh hati. Ini adalah bentuk kontrol kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lainlah yang mengontrol diri mereka sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak inginkan, tidak dikehendaki. Nah itu saja. Jadi paradigma baru yaitu nilai-nilai kebijakan universal.
Sini kebijakan universal itu lebih condong ke profil pelajar Pancasila yang sedang didengungkan saat ini. Next Pak Widi. Nah ini. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak Widi. Ini saya ganti slide ya. Ini kemarin sebentar, masih dalam proses belajar nih, IT juga masih dalam proses belajar. Ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Ini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini. Kemudian lanjut Pak Widi. Ini disiplin positif. Nah, ini yang mungkin perlu sekali kita biasakan di sekolah kita, yaitu disiplin positif. Ini teori kontrol, teori pilihan, keterampilan bahasa. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, nah ini untuk menghindari, ini ada teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu jika melakukan sesuatu itu hanya karena sesuatu, aku cek dihukum Pak Warjo, aku tak budal sing isu. Nah, aku cek dikai sangu karo ibuku, aku tak sergap belajar. Nah, ini hanya karena motivasi eksternal atau ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri anak. Tapi kalau motivasi intrinsik adalah untuk menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya itu kembali ke dirinya. Dia rajin belajar, dia berangkat pagi, mengerjakan tugas dari Pak Guru tepat waktu, itu berada dari dirinya sendiri karena keinginannya untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini 5 posisi kontrol, yaitu nah ini guru menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian ini realitas kebutuhan kita
kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup ini biasanya mungkin masalah dengan sandang pangan papan. Penguasaan ini memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita manusia mempunyai kebutuhan yaitu bisa diterima di segala macam. Misalnya butuh kasih sayang dari suami, dari keluarga, dari teman. Nanti kita bisa mempunyai grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian kesenangan, kebebasan anak bisa memilih sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana, dosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif yang biasa kita nyanyikan ya. Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini kita sampaikan ke anak-anak dalam bentuk lagu supaya lebih mudah dihafal. Kemudian nih, lanjut Pak Widi, lanjut terus lanjut. Nah, nih. Nah, tadi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini sebagai krono istilahnya, krono. Ada tendensi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini baru adalah internal atau intrinsik. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu terutama untuk diri kita sendiri. Ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan inisiatif sendiri, berarti kita sudah merdeka.
Misalnya bangun pagi. Kalau bangun pagi itu kita dibangunkan, itu artinya kan kita tergantung dengan orang lain. Tapi kalau kita mempunyai inisiatif, oh aku nanti bangun jam 4. Nah, karena motivasi intrinsik dan kita ini juga termasuk orang yang merdeka, kita bisa bangun sendiri. Berarti itu juga sebagai contoh kecil bahwa merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Kemudian nih dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini seperti apa? Nah, ini kalau misalnya tadi berhubungan dengan faktor ekstrinsik, motivasi dari luar, ini kan hanya bisa dalam waktu singkat saja. Misalnya ketika anak mau mengerjakan PR, kalau bapak ibu gurunya memberikan warning atau apa-apa, nanti siapa yang mengerjakan duluan, kan saya dapat hadiah dari saya. Ketika bapak ibu guru sudah tidak memberikan hadiah, mungkin dia bisa lambat lagi, kelebar lagi, tidak mengerjakan tugas. Kemudian apa pengaruh jangka pendeknya atau jangka panjangnya? Jangka pendeknya mungkin tadi ya, jangka panjangnya, nah dia akan tidak mempunyai keinginan sendiri, tidak termotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, ini karena penghargaan itu tadi. Kemudian penghargaan bisa menghukum, penghargaan merusak hubungan. Misalnya ini ada salah satu murid kita kasih penghargaan dengan menyebutnya berkali-kali, Mbak Yuyun tadi sudah pinter, maju ke depan. Kemarin Mbak Yuyun juga seperti itu. Padahal ada teman yang lainnya itu yang juga maju ke depan, tapi tidak disebutkan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga apa? Mungkin Mbak Yuyun sama Mbak Novinya nanti bisa pecah, bisa merusak hubungannya. Terus tak senang Mbak Yuyun terus sing dijono karo Bu Guru, aku enggak. Nah, bisa menimbulkan iri dan lain sebagainya. Next Pak Widi. Di sini topinya ya, topinya Mbak Yuyun. Lanjut Pak Widi. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya ini karena kakek dijono akhirnya bisa juga melemahkan motivasi anak yang sesungguhnya. Next Pak Didi. Nih coba yang kita di Pak Didi. Nah ini ayo coba kita yang tadi ya, stop. Nah coba ini tindakan guru, mari berdiskusi ya. Coba ini yang yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman. Kemudian coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ayo. Hukuman atau konsekuensi? Nah ini ya. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba di next Pak Widi. Konsekuensi ya, karena ini kan masuk akal ya. Terlambat pelajaran PJOK kemudian diberikan sanksi berlari. Ini masuk akal ya, karena sesuai dengan pelajarannya. Kalau terlambat olahraga malah celana disobek. Itu hukuman Pak ya, mungkin ya. Nih, membersihkan tempat konsekuensi, hukuman. Nah, lanjut Pak Widi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi, coba kita perhatikan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, terjadi paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah hal-hal yang ditimbulkan dari hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang lebih baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini kira-kira yang lebih ringan efeknya ke anak itu adalah yang konsekuensi. Karena kalau hukuman ini membuat anak sakit hati, bisa juga anak bisa menjadi seorang pendendam, tidak suka, aku tak senang Mbak Dimasi toh, aku ingin dihukum nulis. Nah, seperti itu misalnya, karena menjadi tidak nyaman, sakit hati dan lain sebagainya. Next Pak Widi. Ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian Pak Widi, next Pak Widi. Lanjut. Oh ini G. Ini identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya. Identitas sukses, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini tadi kombinasi negatif, netral dan positif. Mungkin yang restitusi ini yang positif. Next Pak Widi, belajar aja. Next. Nah ini apa saja ciri-ciri restitusi itu? Nah, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Widi. Ini keyakinan kelas. Lanjut Pak Widi. Ini. Nah ini anak ini yang tadi. Nah ini loh. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah kalau kita kembali ke kalimat peraturan, biasanya peraturan kan sudah banyak sekali dibuat, tapi akhirnya tidak dilaksanakan. Peraturan dibuat untuk dilanggar, biasanya seperti itu. Nah peraturan ini tadi lebih ke menghukum atau konsekuensi, tapi kalau
keyakinan ini adalah berasal dari keinginan sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau keyakinan ini mungkin lebih dari diri sendiri. Next, Pak Widi. Ini ya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, biasanya ini yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kebetulan saya dulu buat saya kesepakatan kelas ketika saya belum mengikuti CGP saya membuat keyakinan kelas. Kemudian yang berasal dari juga peraturan kelas, kemudian kita sampaikan ke anak-anak. Anak-anak menginginkan kelasnya seperti apa? Misalnya kelas yang nyaman, bersih, kemudian saling menghargai, bisa kita buat keyakinan kelas dari anak. Sehingga kalau mereka sudah melakukan apa yang mereka yakini, insya Allah akan terjadi lingkungan yang positif di kelas tersebut. Kalau kelasnya sudah positif, mungkin bisa mengimbas ke semua kelas, akhirnya menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Itu harapan ke depannya. Next, Pak Ibu. Lanjut, Pak Ibu. Terus, Pak Ibu. Ini. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas ini kita mencoba dari kalimat yang negatif kita buat menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita rubah kalau keyakinan kelas menjadi membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh mengejek. Kita rubah menjadi saling menghargai teman dan lain sebagainya. Nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu. Ini termasuk apa keyakinan kelas ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir 15. Nah, ini dilarang, ini tidak dilarang. Dilarang ini kan biasanya peraturan nih. Tapi kalau keyakinan kelas kita mencoba untuk membuat kalimat positifnya. Next, Pak Widi. Ada Pak Widi. Lanjut. Nah, ini apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas yang diharapkan? Itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan orang lain, diri sendiri, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang dimiliki adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Apa gunanya? Untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan juga. Ini keyakinan kelas. Ini kebutuhan kita ke lain. Nah, ini tadi kita ada kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa kali? 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Lobe-lobe. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini untuk anak-anak, dalam pengembangan anak-anak kita itu juga harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki anak apa. Misalnya kalau anak kecil dipaksa untuk belajar dalam jangka waktu yang panjang, mungkin anak akan bosan dan jenuh. Mereka juga butuh kebebasan. Mereka juga butuh kesenangan. Bolehlah kita ajak belajar sambil bermain. Kebebasan bolehlah kita berikan pilihan kegiatan apa yang mereka inginkan. Kemudian juga jangan lupa mendidik dengan hati, berikan kasih sayang sehingga anak merasa diterima. Nah, kemudian di penguasaan. Penguasaan itu lebih ke apa yang mereka sudah kuasai, kemudian bisa ketika diperlihatkan dengan pada orang lain, dia merasa bangga. Itu merupakan salah satu
dari penguasaan. Next Pak Widi. Posisi kontrol. Next Pak Widi. Nah ini kita perlu belajar bareng-bareng ini. Ini sangat penting ternyata. Kadang kita tidak sadar. Saya juga ternyata. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas keberhasilan atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Nah ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum bagaimana ini? Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Ini menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dan diapakan? Kemudian apa hasilnya? Nah ini anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, jadi hukuman ini jika kita berikan ke anak ini tidak malah menjadi baik, tapi mereka mengulangi dan mengulangi lagi. Kemudian guru menjadi pembuat orang merasa bersalah. Apa yang diperbuat oleh guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah ini guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, urusi sampai tak. Ya, kemudian apa hasilnya? Nah ini, anak menjadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya Bu, biasanya anak berkata seperti itu. Kemudian anak menjadi merasa rendah diri. Ini juga tidak baik akhirnya untuk anak. Kemudian kalau kita menjadi teman, posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa? Ayo tolonglah. Nah, ini biasanya. Apa hasilnya? Anak menjadi ketergantungan karena apa? Anak merasa dibalas sama guru terus, merasa dibantu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, karena sudah bestie sama gurunya. Nah, kemudian nah, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Ketika sudah bapak ibu guru tidak bestie lagi, maka dia akan, saya pikir Bu Novi itu temanku. Nah ternyata, ini ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari gurunya tersebut, apa yang terjadi? Dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalnya, apa peraturannya? Kamu tahu peraturannya apa? Masuk jam berapa? Ini biasanya wajahnya datar kalau pemantau ini. Datar yoga muring-muring, yoga senyum, tapi datar dia sebagai pemantau. Dia menghitung dan mengukur. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, tadi dipantau terus guru nih. Anak itu seperti kalau kita bicara ya. Kalau ada polisi, misalnya kita langsung patuh pakai helm, bawa SIM dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak diawasi, mungkin bisa kendor lagi motivasinya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan
berburu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, seperti itu. Berapa bintang Pak yang harus saya terima Pak, yang harus saya peroleh kalau saya melakukan ini. Berapa halaman lagi yang harus saya tulis supaya bisa ini. Nah, itu. Kemudian apa dampaknya pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini ada seperti tadi, ada motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, posisi komplit yang kelima ini adalah posisi ideal bagi seorang guru pada zaman sekarang ini dan diharapkan untuk bisa melaksanakannya, yaitu menghargai diri sendiri, manajer. Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu dan yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini di segitiga, nanti ada segitiga restitusi ini adalah posisi manajer ini sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan bagi seorang guru. Guru tidak hanya langsung menghukum, tapi guru mengajak siswanya untuk bertanya. Ada yang namanya tahapannya segitiga restitusi itu ada identitas sifat-sifatnya. Yang kesini bukan menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan ketiga yaitu menanya keyakinan. Dari ketika kita menjadi posisi seorang manajer, kita tidak langsung menjas anak. Kenapa anak itu melakukan kesalahan? Tapi tanya dulu. Loh, saya dengar kamu tadi bermasalah. Ada apa? Kemudian ditanya. Kemudian apa? Apa alasannya kamu melakukan itu? Kemudian ada validasi kesalahan. Memberikan penguatan kepada anak. Ya, lumrah. Seorang manusia melakukan kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Bu Mas itu dulu juga pernah melakukan itu, tetapi apakah yang kamu lakukan tadi sudah menunjukkan apa yang kamu yakini? Nah, ini. Kemudian kalau anak sudah menjawab dan ya Pak saya salah, anak menyadari, kemudian anak juga mau ditawari lagi. Nah, coba apa yang kamu inginkan? Seperti apa sih pribadi yang kamu inginkan di masa yang akan datang? Nah, misalnya saya ingin menghargai orang lain dengan cara tidak mengejek. Nah, coba dilakukan apa usaha kamu dan seperti apa, sehingga di sini anak itu tidak langsung dihukum, tapi anak diajak berdiskusi dulu apa masalahnya, apa kendalanya, kemudian apakah dia menyadari, kemudian apa yang ingin dilakukan. Nah, ketika anak sudah menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, pasti dia akan sadar, oh ya kalau begitu saya akan meminta maaf kepada si dia, saya akan mengganti bukunya kepada dia yang saya robek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah posisi seorang manajer. Nah, diharapkan sebagai seorang guru kita ini juga mampu belajar. Kita tidak itu ya karena teman-teman lah, jangan menjadi seorang penghukum. Nanti soalnya apa? Ingatan anak itu akan melekat sampai kapanpun. Peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya itu akan teringat sampai kapanpun. Contohnya kemarin saya ditanya ingatan apa yang masih terjadi, masih diingat ketika masih sekolah. Dulu itu saya pernah dimarahi oleh guru saya. Waktu itu saya terlambat, mungkin hanya 5 menit lah, tapi beliaunya sudah masuk duluan. Nah, ketika saya intip-intip di pintu, itu pintu bukan dibanting, dijejek sama kakinya, jerewet. Otomatis kan saya kaget. Nah, saya merasa saya loh setiap hari itu datangnya tepat waktu. Saya juga waktu itu kan pinter nih, saya ranking 1, tapi kenapa saya tidak dihargai? Saya merasa seperti hewan atau
bentak seperti itu kan saya kaget. Nah, saya protes waktu itu zaman dulu itu masih ingat sekali gitu. Ternyata tujuannya Bapak Guru tadi kan memang betul mendisiplinkan anak supaya apa? Tepat waktu dan tidak terlambat dan sebagainya. Nah, itu contoh bahwa ketika kita melakukan sesuatu pada anak didik kita, ini baik guru itu akan terkenang di masa yang lalu. Nah, jadi usahakan kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita memperlakukan siswa kita supaya kita ini menjadi kenangan indah bagi anak-anak. Oke, semangat semuanya. Sambil dinikmati kudapannya Bapak Ibu. Nah ini pernyataan siapa yang saya kecewa sekali dengan kamu ini yang membuat membuat merasa bersalah. Next Pak Widi. Nah, kemudian lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Ini apa saja nih? Seperti yang saya katakan, segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan tentang keyakinan. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita melakukan restitusi kepada anak didik kita. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tahapannya. Setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Next Pak Widi. Ini contohnya ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mungkin kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas yang bisa membuat anak menjadi tidak menyalahkan diri sendiri. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah ini kalimatnya apa saja. Nah ini kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Nah ini validasi kebutuhan. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kembali lagi. Kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas, mungkin kita dalam menyelesaikan masalah yang ada pada anak-anak itu bisa merujuk atau menjadi pedoman itu keyakinan kelas. Misalnya anak bertengkar, nah, coba ingat-ingat lagi apa keyakinan kelasnya. Bolehkah bertengkar? Nah, itu. Apa kamu masih ingat? Jadi kan ketika kita menyelesaikan masalah kita tidak langsung menghukum anak. Next Pak Widi.
Oh, next Pak Widri. Ini. Lihat baru apa yang mengkontak saya. Nah, ini setelah kita tadi sudah belajar bersama tentang apa budaya positif, kemudian segitiga restitusi, mungkin ada hal yang ingin sampaikan, monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah ini, kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini mungkin ya. Pengalaman lah, kita berbagi pengalaman, merefleksi diri kita. Kira-kira setelah apa kita menghubungkan antara yang pernah kita lakukan dengan yang kita terima di sini itu, kira-kira ada nggak paling nggak itu mirip-mirip atau bagaimana? Iya, iya. Nah mungkin kalau saya di sini ya, ketika saya mempelajari modul ini, saya mungkin lebih paham. Oh ternyata begitu cara menyelesaikan masalah ketika ada masalah di sekolah. Mungkin selama ini kita langsung mancing sampai itu. Nah, paling dari itu kita bisa lebih memiliki kesabaran untuk menghadapi anak-anak itu. Kembali lagi, anak itu memiliki kodratnya masing-masing dan memiliki apa ya, kompetensinya masing-masing, dan itu tidak bisa kita rubah. Kita hanya bisa mengarahkan saja. Misalnya nggak mungkin kan anak senang gambar, kita suruh menari. Anak senang berhitung, kita suruh untuk basket. Nah, biasanya itu begitu, ada kompetensi tersendiri, bakat dan minat yang ada pada diri anak. Sehingga opo saya lagi nggak dikai bahasa Indonesia kok gak wiso, tulisannya elek. Ternyata memang kadang itu minat untuk kesana sedikit, tetapi di bidang lain. Mengapa sih kalau matematika percaya sakit? Oh iya betul Pak Warjo. Tidak hanya di tempatnya Pak Warjo, di tempat saya juga ada. Kalau waktunya matematika, Putri. Nah kemarin saya coba tanya, saya buat angket pelajaran apa yang disukai dan pelajaran apa yang tidak disukai. Ternyata banyak yang suka pelajaran olahraga dan banyak yang tidak suka pelajaran matematika. Oh alah, ternyata Sebentar saya. Iya, monggo, Pak. Menanggapi yang telah disampaikan Kusito. Iya. Ini mohon maaf semuanya. Teori-teori ini dulu ketika saya mempelajari teori-teori ini. Teori-teori itu dinamakan teori belajar. Mohon maaf. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekarang tidak pernah mempelajari. Contoh dari Diajar Jiwanto yang sampai kain taman. Terus mengapa Diajar Dewanto tidak menamakan suatu lembaga pendidikan yang lain dengan nama Taman Siswa? Taman. Pengertiannya di situ, taman itu adalah tanaman yang perlu dipelihara dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Tapi saat saya menjadi guru diterapkan kurikulum nasional capaian target. Tapi teori sudah pas. Tapi Indonesia saat itu mohon maaf menggunakan beberapa teori dari luar. Contohnya menggunakan teorinya Dewey, shopping. Kenapa tidak menggunakan teori dari Diajar Dewantara atau sampai kain taman? Kalau Diajar Dewantara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Ibu Siti mahasiswa SPD selaku guru penggerak yang berada di SD kami yaitu SDN Bagong Temanggungan. Saat ini Bu Masito adalah guru kelas 5 di SD kami dan Bu Siti Masito adalah
sosok seorang guru yang luar biasa, yang semangatnya betul-betul hebat, sehingga saya selaku kepala sekolah betul-betul merasa senang sekali. Dan nanti semoga Bu Masito dalam melaksanakan pembelajaran selama berdampingan dengan tugas-tugas guru penggeraknya itu tetap eksis begitu. Karena saya selaku penanggung jawab di sini berharap bahwa dengan adanya program guru penggerak ini, pendidikan maupun prestasi yang ada di sekolah kami menjadi lebih baik. Anak-anak juga menjadi lebih pandai, lebih kreatif, seperti itu. Harapan kami memang seperti itu. Kemudian bisa membagi tugas atau bisa membagi waktu antara tugas guru penggerak dengan tugas pokok sebagai guru, seperti itu. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu Masito itu menurut kami sudah bagus, karena kami tidak merasa dirugikan. Insya Allah kami tidak merasa dirugikan, tapi malah merasa diuntungkan. Artinya itu semakin kreatif. Bu Masito semakin kreatif, inovatif. Kemudian pembelajaran yang dilakukan di kelas pun saya sudah memonitoring melalui supervisi kelas, itu bagus. Anak-anak juga menjadi lebih senang diajar Bu Sito. Kemudian ilmu-ilmunya yang diberikan kepada anak-anak itu sangat bagus, seperti itu. Jadi terus terang untuk untuk adanya guru penggerak ini, kami sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Kriswijayanti. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Siti Masito yang sekarang sedang melaksanakan program guru penggerak dari Kabupaten Sidoarjo. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Siti Masito sekarang sudah sangat baik. Beliau menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan peserta didiknya. Beliau melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan banyak metode pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru tetapi berpusat kepada siswa. Ibu Siti Masito juga menggunakan banyak media pembelajaran yang berbasis dengan teknologi dan informasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak monoton dan tidak membuat anak bosan. Ibu Siti Masito juga menginspirasi saya untuk lebih banyak belajar, lebih banyak mengenal metode, dan beliau juga menginspirasi serta memotivasi saya agar saya bisa ikut dalam program guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Setio Farida, saya rekan sejawat dari Ibu Masito. Saya mengapresiasi positif kepada Bu Masito yang telah menyelesaikan aksi nyata dalam prakasa perubahan diri yang membawa dampak positif bagi siswa dan sekolah. Saya yakin jika pembelajaran dan pembiasaan tersebut dibudayakan akan membentuk pribadi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga kedepannya Bu Masito dapat meraih mimpinya dan terus bersemangat dalam mengikuti CGP ini. Semoga kita dapat terus membentuk pembelajaran yang positif bagi siswa dan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.